Kerajaan Mataram kuno yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang merupakan sebuah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah dan berpusat di daerah Mataram, Yogyakarta. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh tiga dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra ketika kerajaan masih berpusat di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana ketika pusat kerajaan berpindah ke daerah Jawa Timur sekitar abad ke-10 Masehi. Dinasti Sanjaya, kerajaan Mataram kuno, pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya. Pada kepemimpinan Raja Sanjaya, kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kepemimpinannya selesai ketika Raja Sanjaya meninggal di abad ke-8 Masehi. Nantinya, Raja Sanjaya akan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkalan. Di masa pemerintahan putranya ini, terjadi sebuah perpecahan di kerajaan Mataram kuno yang membuatnya terbagi menjadi dua, yakni Mataram kuno yang bercorak Hindu atau dinasti Sanjaya dan Mataram kuno yang bercorak Buddha atau dinasti Shailendra. Dalam kepemimpinan kedua dinasti tersebut, mereka saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan. Meski begitu, kehidupan sosial kerajaan ini dikenal dengan sikap toleransi antar umat beragamanya yang sangat kuat. Harmonisasi hubungan antara umat Hindu dengan umat Buddha dapat dilihat dari banyaknya pembangunan candi-candi yang memiliki corak agamanya masing-masing. Dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Raja pertama dinasti Shailendra adalah Banu yang kemudian nanti digantikan kepemimpinannya oleh Raja Wisnu. Masa kejayaan kerajaan Mataram kuno berhasil diraih di bawah kepemimpinan dinasti Shailendra, yaitu oleh Raja Samaturanga yang merupakan raja terakhir dari dinasti Shailendra. 9. Kedua dinasti bersatu kembali dikarenakan adanya pernikahan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang bercorak agama Hindu dengan Brawardhani dari dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha. Rencana pernikahan keduanya mendapat pertentangan akibat tidak disetujui oleh adik Brawardhani sendiri, yaitu Balaputra Dewa. Balaputra Dewa merasa terancam oleh keberadaan Rakai Pikatan dan mencoba merebut kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Meskipun pada akhirnya dirinya gagal dan pulang kembali ke Sumatera untuk diangkat menjadi Raja Sriwijaya. Dalam merayakan kemenangan atas peperangan melawan Balaputra Dewa, Rakai Pikatan mendirikan sebuah candi dengan nama Candi Prambanan di daerah Sleman. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramawardhani keduanya kemudian sama-sama memerintah kerajaan Mataram kuno periode tahun 840 hingga 856 Masehi. Dinasti Isyana. Dinasti Isyana didirikan oleh Empu Sindok pada tahun 929 Masehi dengan memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Ibu kota kerajaan dipindahkan akibat adanya bencana gunung api meletus. Diperkirakan, ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama dari Kerajaan Mataram kuno menjadi Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada dinasti Isyana yang disebabkan oleh bencana gunung api meletus dan perselisihan berkelanjutan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Dendam Balaputra Dewa terhadap Rakai Pikatan terus berkembang hingga berdirinya dinasti Isyana. Hal ini membuat kerajaan Sriwijaya terus-menerus menyerang Mataram kuno hingga melemahkan pertahanan kerajaan. Raja terakhir kerajaan Mataram kuno yaitu Raja Dharmawangsa lengah akibat sedang merayakan pernikahan putrinya. Sementara di saat yang sama, istana sedang diserang oleh Aji Wurawuri dari Luaram yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Meninggalnya Raja Dharmawangsa menandai runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Borobudur atau Candi Buddha, lalu yang kedua ada Candi Prambanan atau Candi Hindu, ketiga Candi Sewu atau Candi Hindu, keempat Candi Mendut atau Candi Buddha, kelima Candi Pawon atau Candi Hindu, keenam Prasasti Canggal, lalu ketujuh Prasasti Kalasan, kedelapan Prasasti Manitiasih, ke-9 arca, dan ke-10 relief. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Nova Sutisna, yang kedua ada
Adli Ahmad Azimul Fikri yang akan membacakan Dinasti Sanjaya. Yang ketiga ada Najla Kamila Melvana yang akan membacakan Dinasti Syailendra. Yang keempat ada Raisa Salika Azari yang akan membaca Dinasti Isyana. Yang kelima ada Kilasina Kusumaningrum yang akan membaca Peninggalan Mataram Kuno.